Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu materi yang akan kami presentasikan mengenai regresi logistik. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota yaitu saya sendiri, Sofi Mariati, dan rekan saya, Anissa Hazmi, dan Kaira Nabila Aprilia. Apa itu regresi logistik? Jadi, regresi logistik merupakan analisis regresi yang dilakukan ketika variabel dependen bersifat dikotomis atau binary. Seperti semua analisis regresi, regresi logistik adalah analisis prediktif. Regresi ini digunakan untuk menggambarkan data dan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel binary dependen dan variabel independen nominal, ordinal, interval, atau rasio. Regresi logistik juga merupakan teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian, menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lainnya. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas, seperti iya atau tidak. Mengapa regresi logistik itu penting? Regresi logistik penting karena regresi logistik merupakan teknik yang penting di bidang kecerdasan buatan atau machine learning. Model machine learning adalah program perangkat lunak yang dapat Anda latih untuk melakukan tugas pemrosesan data rumit tanpa campur tangan manusia. Mereka dapat menggunakan wawasan ini untuk analisis prediktif untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan menskalakan dengan lebih cepat. Misalnya, bisnis dapat mengungkap pola yang meningkatkan retensi karyawan atau mengarah pada desain produk yang lebih menguntungkan. Berikut ini manfaat dari menggunakan regresi logistik. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Maksudnya, model regresi ini dapat dilakukan secara matematis dan tidak terlalu rumit dibandingkan dengan metode lainnya. Yang kedua yaitu kecepatan. Regresi logistik dapat memproses data dalam volume besar dengan kecepatan yang tinggi. Manfaat berikutnya yaitu fleksibilitas. Regresi logistik dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang memiliki dua atau beberapa hasil terbatas, dan juga dapat mengurutkannya untuk memproses data. Manfaat yang terakhir yaitu visibilitas. Regresi logistik memberikan visibilitas yang lebih besar ke dalam proses perangkat lunak internal kepada developer dibandingkan teknik analisis data lainnya. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis regresi logistik akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Hasmi. Pada Anissa, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis regresi logistik. Yang pertama, ada regresi logistik binary. Regresi logistik binary adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas, di mana variabel terikat bersifat binary. Misalnya, output yang dihasilkan bisa sukses atau gagal, 0 atau 1, benar atau salah, atau ya atau tidak. Selanjutnya yang kedua, regresi logistik multinomial. Regresi ini digunakan ketika memiliki satu variabel dependen kategoris dengan dua atau lebih level yang tidak berurutan. Mirip dengan regresi logistik binary, tetapi lebih luas karena variabel dependennya tidak terbatas pada dua kategori saja. Bedanya adalah di sini kamu dapat memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil. Selanjutnya, regresi logistik ordinal. Regresi ini merupakan jenis regresi yang menggunakan satu atau lebih variabel dependen untuk memprediksi variabel dependen ordinal. Ini adalah salah satu dari berbagai jenis analisis yang khusus digunakan jika variabel dependen adalah data berskala kategorik bertingkat. Selain itu, regresi jenis ini dapat dianggap sebagai generalisasi baik regresi logistik berganda atau regresi logistik binomial. Selanjutnya, syarat regresi logistik.
Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk skala interval atau ratio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori. Yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki varian yang sama antar kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum, dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. Yang kesembilan, regresi logistik dapat menyeleksi hubungan antara karena menggunakan pendekatan nonlinear, log transformasi untuk memprediksi odds ratio. ODD dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya, yaitu Kaira Nabila Aprilia. Kepada Kaira dipersilakan. Model persamaan regresi logistik. Model persamaan aljabar layaknya OLS yang biasa kita gunakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah E, di mana E adalah error, varians, atau residual. Dengan model regresi ini, tidak menggunakan interpretasi yang sama seperti halnya persamaan regresi OLS. Model persamaan yang terbentuk berbeda dengan persamaan OLS. Bagaimana? Ln P aksen per 1 dikurang P aksen sama dengan B0 ditambah B1X, di mana ln logaritma natural, di mana B0 ditambah B1X merupakan persamaan yang biasa dikenal dalam OLS. Sedangkan P aksen adalah probabilitas logistik yang dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana eksponen EXP atau ditulis E adalah fungsi eksponen. Perlu diingat bahwa eksponen merupakan kebalikan dari logaritma natural. Sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma namun dengan nilai konstanta 2,7182 atau bisa dibulatkan menjadi 2,72. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, yaitu Anissa dan Kaira, untuk penjelasan materinya. Berikutnya, kami akan membahas mengenai contoh soal atau contoh masalah yang dapat diselesaikan menggunakan regresi logistik. Pertama, yaitu penyelesaian menggunakan software SPSS, di mana akan dijelaskan oleh Kaira Nabila. Soalnya adalah sebagai berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna masyarakat. Kualitas pelayanan publik diteliti melalui uji variabel daya tanggap X1 dan X2 empati. Kepuasan penggunaan layanan yaitu Y. Sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas maka diberi skor 1, dan jika tidak puas, kita beri skor 0. Datanya adalah sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kita masukkan ke SPSS. Oke, baiklah. Data X1 yaitu daya tanggap, X2 empati, dan Y yaitu kepuasan layanan. 0 untuk yang tidak puas, dan 1 yaitu untuk yang puas. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu, untuk mengolahnya, untuk mendapatkan hasil dari regresi logistiknya, yang pertama kita klik Analyze, lalu selanjutnya kita klik Regression, lalu klik Binary Logistic. Lalu selanjutnya, untuk kepuasan layanan, kita masukkan ke Dependent. Dan untuk X1 dan X2, kita masukkan ke Covariate. Lalu selanjutnya, kita klik Option, lalu kita centang classification, customer, correlation, iteration. Dan kita klik continue. Dan untuk metodenya yaitu enter. Dan klik OK. Didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk case processing summary, yaitu terlihat di sini datanya itu ada 30 dan tidak ada yang missing classes atau data kosong.
Untuk omnibus test of model coefficient, yaitu nilai C-nya yaitu 12,676 dan sig-nya yaitu 0,02 atau kecil dari alfa 0,0. Selanjutnya, untuk model summary. Untuk model summary yaitu untuk uji koefisiensi determinasi, yaitu nilai dari Cox and Snell R square yaitu sebesar 0,345, n R square yaitu 0,462. selanjutnya untuk Fosner and Lemeshoff test yaitu nilai chi square-nya yaitu 6,806, dan nilai sig-nya itu 0,499. selanjutnya yaitu variable in the equation yaitu untuk uji parsial nilai x1 0,316, uji volt-nya yaitu 1,105, dan sig-nya yaitu 0,293, untuk x2-nya yaitu 0,465, dan uji volt-nya yaitu 6,204, dan sig. 0,013. Artinya nilai x1 sig-nya lebih besar dari alfa. Artinya tidak signifikan dan nilai x2 yaitu kecil dari alfa. Artinya x2 signifikan. Uji parsial. Nilai variabel x1 daya tanggap sebesar 1,105, p-value sig-nya sebesar 0,293. ini menunjukkan bahwa p-value sig dari variabel daya tanggap x1 adalah tidak signifikan. Maka keputusan yang diambil adalah terima H0 karena p-value sig-nya lebih besar dari alfa 5%. Variabel x2 4i sebesar 6,204, p-value sig sebesar 0,013. ini menunjukkan bahwa nilai p-value sig dari variabel 4i x2 adalah signifikan. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0 karena p-value sig kecil dari alfa 5%. Selanjutnya uji simultan. Dalam uji simultan ini menunjukkan nilai chi square sebesar 12.676 dan p-value atau sig sebesar 0,002. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0 karena nilai p-value atau signifikannya kecil dari alfa 5% atau 0,05. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa model variabel bebas lebih baik daripada model tanpa variabel bebas. Selanjutnya, model regresi logistik. Adapun persamaan model regresi logistik di atas diketahui sebagai berikut. LI log P1 per 1 dikurang P1, B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. LI sama dengan log P1 per 1 dikurang PI sama dengan minus 29.502 ditambah 316 X1 ditambah 465 X2. Untuk uji koefisien determinasinya, uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R square dengan menggunakan berbagai metode. Metode Cox dan Snell R square sebesar 0,345 dan metode Nagelkrat R square sebesar 0,462. Maka metode NR square memberikan nilai terbesar di antara metode lainnya, yakni sebesar 0,462. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 46,2%. Terima kasih kepada Kaira dan Anissa atas penjelasannya mengenai regresi logistik menggunakan penyelesaian aplikasi SPSS. Kemudian yang kedua yaitu contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan aplikasi R, di mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi logistik dengan penyelesaian menggunakan aplikasi RStudio. Di sini kami akan melakukan regresi dengan data yang sudah tersedia dalam R itu sendiri. Kalian juga bisa mengimportkan data sendiri, yaitu dengan mengklik file, pilih import dataset, dan pilih jenis data yang kalian ingin masukkan. Bisa dari Excel, SPSS, ataupun yang lainnya. Pertama-tama kita tulis dulu kode untuk memanggil data yang akan kita inputkan menggunakan library MLBench. Langsung saja kita run. Nah, untuk data yang akan kami regresi, yaitu bisa dilihat pada layar. Setelah data terpanggil, langkah yang kedua yaitu kita cek missing value-nya atau data yang kosong. Kita cek apakah ada atau tidak
data yang bernilai, data yang kosong terhadap data yang akan kita regresi. Langsung saja kita run. Di sini kan data 5 Indian diabetes yang akan kami uji. Itu kami buat ke dalam variabel kelompok. Sehingga untuk pengecekan missing value-nya bisa menggunakan kode ANY is data kelompok atau variabel yang kita pakai tadi. Di sini setelah di run, hasilnya yaitu true. Ini berarti data yang akan kami regresi ada yang kosong. Seperti yang bagian tricep nih yang bernilai NA itu adalah data yang kosong. Kemudian kita lihat struktur datanya. Karena tadi terdapat data yang kosong, kemudian kita manipulasi data tersebut. Jumlah data yang diobservasi yaitu ada 768 dengan 9 variabel, di mana variabelnya ada pregnant, glukose, pressure, tricep, insulin, mass, ventricle, age, dan diabetes. Di sini untuk labelnya atau variabel terikatnya adalah diabetes. Setelah dimanipulasi, data tersebut menjadi sebagai berikut. Kemudian kita cek total baris untuk data variabel diabetes pada data yang dimasukkan. Dengan number prime-nya yaitu 80% atau 0,08. Kita run terus. Untuk diabetes, sample size-nya yaitu ada 314. Untuk tes sampelnya ada 78. Nah, untuk model summary-nya itu bisa kita lihat bahwasanya ini adalah label atau variabel terikat yang kami tentukan yaitu ada diabetes. Untuk nilai defisien residualnya yaitu minimalnya ada min 2,8800 dan untuk satu Q-nya ada min 0,68565. Nilai mediannya ada min 0,3863. Untuk nilai 3 Q ada 0,7187. Maksimalnya yaitu 2,2281. Untuk koefisiennya bisa kita lihat di sini terdapat estimasi yang ada yang bernilai min. Dan standar error yang paling tinggi yaitu pada intercept-nya yaitu 1,305611. Di sini terlihat juga signifikan kodenya yaitu 0 ada bintang 3. Bintang 3 ini menandakan bahwa hampir mendekati 0. Untuk bintang 2 ini berarti kurang dari, berarti ini hampir mendekati 0, kurang dari 0,001, dan bintang 1 berarti kurang dari 0,01, titik berarti kurang dari 0,05, 01, dan 1. Terlihat juga di sini bahwa dari data tersebut nilai AIC-nya yaitu 307,3. Kemudian untuk menghitung nilai R2-nya kita cek dengan menggunakan library R Companion. Langsung saja kita run. Setelah kita run, hasilnya yaitu ada nilai diferensiasinya yaitu min 8, terus logistiktifnya ada min 56,796, terus C-square-nya ada 113,59, dan V-value-nya ada 6,9612 pangkat min 21. Untuk modelnya yaitu berjumlah 314. Kemudian kita cek untuk variability-nya yaitu menggunakan sintaks berikut dengan nilai log 2. Langsung saja di run. Jadi untuk model persamaan regresi logistik dari data tersebut yaitu ada 8,450158 dikurang 1,03367 pregnant
ditambah dengan 1,036571 glukos, dan seterusnya ditambah dengan E nantinya. Berikutnya yaitu di sini kan pada konfirmasi levelnya kami masukkan 0,95. Ini berarti kami menggunakan signifikannya sebesar 0,05 atau 5%. Kita lihat untuk model summary ID-nya, yaitu untuk estimasi standar error-nya, bisa kita lihat pada layar, ada beberapa variabel yang bernilai minus. Ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan pada variabel diabetes tadi. Jadi di sini variabel yang tidak memiliki hubungan yang signifikan yaitu ada variabel intercept, variabel pressure, dan insulin. Untuk kesimpulannya yaitu karena p-value-nya lebih besar daripada nilai signifikannya yang kami masukkan adalah 0,05 tadi, maka kesimpulannya X square-nya bernilai 8,4555 dan diferensinya ada atau nilai DF-nya ada 8 dan nilai p-value-nya ada 0,3903. Nah, dikarenakan p-value-nya lebih besar daripada nilai signifikannya, ini berarti bahwa variabel di atas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel diabetes. Mungkin itu saja penjelasan mengenai penyelesaian regresi logistik menggunakan RStudio. Lebih kurang mohon maaf. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan kami. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.